hormati Bapak Kod Marojahan Utapaya atau yang mewakili Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Tata Kelola Pelabuhan Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Kemudian saya hormati Bapak Hadi Solehan Arif, Koordinator Kelompok Peralatan Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saya hormati Bapak Alexander Volta M, Mengevaluasi Peralatan Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pejabat tingkat 2 dan 3 Dewan Batam dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Izin sebelum lanjutkan di Batam dan pantun dulu. Supaya lebih sejuk ya. Karena pantunnya pakai air kan, kawan-kawan dari Kemenhub juga surat tulisan air, tulisan basah Pak ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ada satu lagi nih, ini juga segar juga ini. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak buat tertawa. Di pagi ini kita berjumpa pada acara yang istimewa. Bapak Ibu sekalian, pertama kita selalu bersyukur ya, sebagai manusia yang beriman, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada bagi kita ketemu di sini dan lebih sehat, dan kemudian bahwa nanti memberikan pendapat yang nilai tambah dari acara ini dengan baik, itu dalam acara FGD, acara sosialisasi dan FGD teknis perizinan di wilayah KPP PB Batam. Jadi kita berharap sampai selesai nanti sehat, kemudian memetik ilmu atau hal yang lain di acara ini, dan selanjutnya menjadi lanjut dengan langkah yang baik untuk kemajuan kalau di sisi kami ya di Batam dan Kemenhub, mungkin yang di sisi pelayanan lebih baik, di investor nanti di sisi bisnis yang lebih baik. Amin. Kemudian juga sholawat beriring salam senantiasa tergerak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan amanah guna menyempurnakan hak manusia di muka bumi ini. Semoga kita tetap teguh mengikuti ajarannya dan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Amin. Jadi selanjutnya juga ucapan selamat atas terselenggaranya FGD ini, dan tentu saja saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kawan-kawan dari Kemenhub sebagai narasumber, kemudian dari Bapak Ibu investor dari kalangan Sipiat yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Kerjaan hadir untuk hari ini ya, saya berterima kasih. Kenapa? Karena berarti kita punya komitmen untuk mewujudkan bisnis di Batam. Jadi dalamnya adalah bisnis Sipiat. Seperti kita ketahui bersama bahwa tugas di Batam yang sudah didukung oleh satuan-satuan kerja dari kementerian lain, dan dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Ini adalah mendapat tugas untuk melayani Bapak Ibu sekalian investor. Sebenarnya di ruang ini ada pihak pelayan ya, di Batam dan kawan-kawan pemerintah, dan ada pihak yang dilayani, yaitu investor. Kemudian dua hal itu ketemu dalam rangka memajukan ekonomi Batam. Bahwa kita berharap sebagai pemerintah, jadi dari Jakarta atau dari Presiden, bahwa investasi maju. Investasi maju itu harapannya pertama ketika investasi masuk berarti kan ada dana yang masuk ke wilayah NKRI. Kemudian dengan investasi jalan ada namanya efek multiplier, nilai-nilai tambah ekonomi makro, misalnya kesempatan kerja, kemudian dampak terhadap pendapatan masyarakat, kemudian ada devisa, ada mungkin pajak-pajak tertentu ya, meskipun FTZ ini banyak variabelnya, tapi masih ada pajak yang
diharapkan misalnya corporate income tax atau pajak daerah. Kalau investasi itu maju berarti semua itu akan kita dapatkan dalam kondisi yang optimal. Untuk itu maka tugas dari kami ya di Batam dan kemudian kawan-kawan dari kementerian lain untuk melayani investasi baik-baiknya. Salah satu kegiatannya hari ini adalah Pak Harlas. Jadi Pak Harlas melakukan sosialisasi WGD dalam rangka menyampaikan peraturan baru, sehingga dengan peraturan-peraturan baru tersebut bisa dipahami, pernah disampaikan, semua dipahami, diyakini dan dilaksanakan. Nah, kawan-kawan investor supaya nanti paham apa yang harus dikerjakan sebelum atau dalam rangka memajukan investasinya. Nah, kemudian nanti akan disambut oleh Pak Arlas sebagai Direktur PTSP untuk memberikan layanan masalah perizinan dan investasi. Tentu saja Pak Arlas ini di BP nggak bisa kerja sendiri, dukungan dari kawan-kawan kementerian, ada Pemko, ada Kementerian Perhubungan, ada mungkin Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nah, dengan kondisi tersebut maka kalau semua komunikasi lancar, kemudian ya, apalagi sama-sama senang gitu. Jadi komunikasi itu bisa senang, bisa nggak senang ya. Kalau komunikasi kita baik, kemudian senang, jadi itu akan investasi, itu akan maksudnya hal-hal lain juga bisa lebih lancar. Tapi kalau komunikasi nggak menyenangkan, Pak Alas nggak punya senyum gitu ya. Karena Pak Alas itu orangnya banyak senyum, terutama ke mbak-mbak ya. Ya Pak, kalau apa? Semua kan begitu ya, mbak-mbak senyum ke mas-mas gitu ya. Mas-mas ke mbak-mbak. Jadi harapannya bukan dengan sosialisasi kita sama-sama tahu harus mau apa, harus apa ini dan lain-lain. Itu nanti komunikasi baik, urusan lancar, investasi lancar. Nah bagi kami kalau itu lancar berarti tugas kami selesai. Kalau investasi lancar, Usibiat gimana? Usibiat kabarnya sekarang sampai tahun 2026 udah full book katanya. Senang kami ketika lapor di Pak Menko gimana? Wah hebat Pak, kalau alhamdulillah kalau Usibiat udah 2026 udah full book. Karena kita bilangnya antara bila 1 tahun juga berdua ya 26 atau 27. Pas saya kasih 2000 tahun full book. Dan itu gembira. Kemudian karena apa? Karena Pak Kepala sebagai wali kota dia berpikir ini berarti rakyat saya pada kerja. Kalau dibilang ini tenaga kerja di Sibiat kurang, berarti artinya banyak hal yang menunjukkan keberhasilan. Makanya kemudian hari ini saya berharap dengan nanti acara Pak Arlas selesai yaitu PTSP dengan dukungan kawan dari Kemenhub bisa mempelajari semua itu. Sebagai jajaran pimpinan di Batam juga berharap bahwa nanti layanan PTSP juga harus semakin baik. Untuk kawan-kawan investor, kalau nanti Pak Arlas nggak senyum dia laporkan ke kami. Sekarang jutek Pak Arlas. Kerjaannya lambat isinya, ada kendala-kendala bisa langsung sampaikan ke pimpinan. Untuk kita berbagi semangat bersama, kemudian nanti untuk melancarkan tercapai tujuan kita bersama. KPI pemerintah ya BPT Batam adalah yang utama adalah investasi. Investasi maju berarti rakyat ada yang kerja, yang jual ada yang beli, kemudian yang hal-hal lain akan saling antara supply dan demand. Jadi secara ekonomi ini kan antara supply dan demand. Kalau ekonomi itu begini Bapak Ibu sekalian, yang semua juga tahu ya. Ada satu namanya pengambil keputusan, ada sirkulernya. Pengambil keputusannya adalah ada pemerintah, ada rumah tangga ya, pemerintah kita, kami ini pemerintah melayani. Ada rumah tangga itu ya tenaga kerja dan pembeli konsumsi. Ada perusahaan Bapak Ibu sekalian sebagai penghasil barang dan pembeli tenaga kerja, jadi menghasilkan kapal dan lain-lain. Kemudian memperkerjakan orang dari tenaga kerja. Kemudian ternyata ada luar negeri kan berarti Bapak setelah menghasilkan Sibiat bisa dijual ke luar negeri salah satunya. Itu kalau nggak suka sama suka, suku sama suku gitu, ya pilihnya nggak lancar. Tapi kalau semuanya happy, berarti semuanya makin lancar. Kalau nggak happy itu kan saya mau beli Sibiat. Kalau nggak happy kan ya bayar di depan dulu gitu. Nanti baru saya buatin. Tapi kalau happy kan
Gimana mau berapa? Nanti bayarnya kapan? Beres lah, gampang. Kan gitu. Kemudian di sisi BSD juga ada independent supply. Ada yang penghasil sindiat, ada yang beli, harusnya ada yang beli. Yang beli, yang jual harus punya persepsi pada pemerintah itu persepsi yang baik. Makanya kami harus melayani dengan baik juga. Kalau memberikan perusahaan, gampang lah sama Pak Alan itu beres itu 3 hari selesai, paling lama itu. Kalau apa? Pak Alan dari itu beres 3 hari dan punya sangat sempurna. Tidak ada Sintero juga happy. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan harapan kami ya bahwa komunikasi kerjasama di antara kita, baik antara kami sebagai pelayan yang Batam dengan kawan-kawan KL, Pemko, Pemprov atau yang lain-lain, itu berharap bisa melayani sebaik-baiknya untuk para investor. Ada kekurangan perlu disampaikan dan harapannya kita berharap para investor juga maju bisnisnya. Sindiat pesanannya banyak gitu ya, tidak rugi, antara dengan pegawai juga damai-damai, dengan supplier bahan baku juga lancar, karena semuanya baik dan maju. Istilahnya kan cuan katanya kalau cuan itu menguntungkan. Demikian itu harapan kita. Jadi ke depan harapannya adalah dengan kerjasama yang baik antara kita semua, investasi di Batam maju, kemudian perekonomian di Batam juga makin maju, dan kita semuanya senang karena kinerja kita semua dalam posisi baik dan tercapai. Itu harapan kami, amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selamat pada FGD. Dengan ini saya nyatakan FGD dan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih atas semuanya, kehadirannya Bapak narasumber. Dan sebelum saya tutup salam, ada 2 pantun lagi. Ini pantun bersyukur ya. Banyak kemajuan kita alami, penataan jalan yang kesturi. Sekian sambutan dari kami. Kemajuan industri tumbuhkan investasi. Satu lagi. Banyak bonus Pak Alas. Nanti rezekinya banyak kalau banyak bonus. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun di Pulau 7. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Puryanto. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pemaparan materi, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Pada hadirin dipersilakan untuk berdiri.